Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Stone Country Capital adalah kota yang sangat besar dan mengesankan. Keributan keras bisa terdengar dari dalam, dan semua orang meneriakkan dua kata, Kaisar Manusia. Akibatnya, para ahli dari ketiga sekte merasa sedikit kedinginan. Mereka belum bisa menghentikan ini. Shihao telah mencapai akhir dari proses pewarisan. Naga surgawi di sekitarnya telah mengembun menjadi bentuk jasmani, dan bahkan orang biasa sekarang dapat melihatnya. Naga surgawi muncul satu demi satu. Mereka memenuhi langit dan mengangkat kepala mereka untuk mengaum ke arah langit. Garis-garis energi drakonik yang tak berujung dapat terlihat berkumpul di tubuh Shihao, membuatnya tampak lebih mengesankan, seolah-olah dia adalah seorang penguasa yang memandang rendah dunia ini. Meskipun dia masih muda, dia sangat tenang dan tidak bingung. Perilakunya tidak sesuai dengan usianya. Matanya dalam, dan di dalamnya muncul matahari, bulan, dan bintang-bintang saat dia mengabaikan semua orang. Tak perlu dikatakan, kekuatan besar sudah terbentuk. Energi kekaisaran berkumpul ke arah tubuhnya dengan bantuan jejak berharga negara itu, dan energi nasib dunia membantunya mengambil gelar kaisar. Pada saat ini, Shihao bergerak. Dia berdiri dan berjalan turun dari singgasana di sepanjang tangga batu Gyo. Kehadirannya sangat menakutkan, seolah-olah dewa atau iblis yang bergerak. Orang-orang yang baru saja mencaci maki dia tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah mundur. Ketakutan besar merayap di dalam diri mereka. Mereka bisa merasakan gelombang tekanan menyesakkan yang terasa hampir mencekik. Satu orang naik sendirian melawan para ahli dari tiga sekte, namun dia masih tampak begitu tenang dan tidak bingung, menyebabkan hati semua orang di sini sangat terguncang. Setiap gerakan kecil yang dilakukan Shihao membawa jenis kekuatan yang besar, seolah-olah hukum alam di tempat ini juga mengikuti. Tekanan kuat mengalir keluar tanpa henti. Kenapa kalian semua takut padanya? Dia hanya satu orang. Ini adalah kesempatan. Jika kaisar palsu itu berani keluar dari istana surgawi, kita bisa segera menjatuhkannya. Seorang penatua berkata. Di dalam istana surgawi pusat, ada formasi ilahi di dalam 12 obelisk batu tebal. Orang luar tidak bisa masuk, dan inilah mengapa dia sebelumnya berhenti di luar. Suara langkah kaki jelas dan jelas, berdering di tengah istana surgawi. Shihao berjalan selangkah demi selangkah. Ekspresinya serius. Aura draconik berputar dan melonjak di sekelilingnya. Tanpa disadari, dia menginjak formasi ilahi dan berjalan keluar dari istana, menghadap semua orang. Dia sebenarnya benar-benar berani keluar. Apa yang kalian semua masih menunggu? Ini adalah pengkhianat bangsa yang harus dibunuh. Seorang raja berbicara. Karena dia tidak mundur lebih awal dan sudah berteriak sebelumnya, dia sudah menjadi sasaran mata sedingin es Shihao. Kami diundang untuk mengamati upacara, jadi kami tidak akan berdiri di samping seperti penonton. Kita harus membantu Stone Country memilih kaisar baru yang sebenarnya. Seorang tetua dari sekte Beo. Hong! Shihao berjalan keluar dari istana surgawi. Dia membawa serta aura yang kuat. Ketika langkah terakhir mendarat, seluruh aula istana bergetar hebat. Apakah kamu lupa kata-kataku? Apakah Anda pikir itu hanya angin yang bertiup melewati telinga Anda? Dia berbicara dengan lembut, tetapi ekspresinya sangat serius. Kilatan cahaya bisa dilihat melalui pupilnya, dan seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya yang membara. Menyerang! Seseorang berteriak. Sejak Shihao keluar, mereka tidak lagi khawatir. Mereka semua mengeluarkan artefak magis dan mengarahkannya ke pemuda ini. Mereka tidak takut, karena Peri Yu Chen, Qin Lun,
dan Zhang Six ada di sini. Jika mereka bertarung, salah satu dari mereka bisa menandingi kekuatan batu kecil itu. Dan sekarang, pewaris paling kuat dari 3 sekte ada di sini, dan itu demi menekan dan membunuhnya. Jika tidak ada keajaiban yang terjadi, maka Shi Hao akan jatuh di sini. Hong! Artefak magis merobek langit dan teknik berharga berkembang. Tempat ini tertutup cahaya yang menyilaukan. Semua serangan terkonsentrasi ke depan menuju ahli muda yang baru saja mewarisi gelar kaisar. Shi Hao berdiri di tempat aslinya. Matanya memancarkan cahaya, dan rambut hitamnya menari-nari. Naga surgawi muncul dan meraung ke langit, mengguncang seluruh ibu kota kekaisaran. Pada saat ini, langit dan bumi menjadi sunyi. Ini adalah energi aneh yang aneh. Tangisan naga terdengar di udara, namun semua suara lain tampaknya telah lenyap. Ruang kosong memiliki keheningan yang mematikan. Saat ini, satu-satunya gerakan adalah teriakan naga yang mengguncang 9 langit. Di tubuh Shi Hao, naga surgawi kuno melonjak satu demi satu sebelum bergegas maju untuk menyerang para ahli dari 3 sekte. Ada fluktuasi mengerikan yang beriak keluar. Tidak baik. Ekspresi Qin Lun berubah saat dia berteriak keluar. Dia buru-buru mengambil tindakan untuk menghalangi Shi Hao. Itu karena energi kekaisaran ini terlalu besar, dan orang normal pasti tidak bisa membela diri terhadapnya. Bahkan para tetua di alam pengaturan formasi itu tidak cukup. Begitu naga surgawi muncul dan menampakkan diri, mereka semua akan ditekan. Sementara itu, Zhang Six dengan kulit keemasannya juga bergerak. Seolah-olah dia adalah bodhisattva Vajra tertinggi, dia membentuk jejak tinju yang aneh dan menyerang ke depan. Aura yang sangat kuat mengelilingi serangan ini. Peri Yu Chen adalah satu-satunya yang tidak bergerak, tapi dia mengaktifkan formasi. Simbol mengalir deras seolah-olah gunung berapi meletus. Jejak merah cerah mekar di dalam kehampaan untuk menekan Shi Hao. Kemudian, semuanya tampak melambat. Shi Hao menjulang tinggi di medan perang. Aroma manis tercium dari tubuhnya, dan rantai emas memanjang tanpa henti dari kakinya. Adegan itu mengejutkan dunia. Dia sudah meletus dengan seluruh kekuatannya. Naga surgawi naik ke langit sebelum menukik ke musuh-musuhnya. Kaca. Artefak magis dipukul, menyebabkan mereka hancur di udara. Naga surgawi menukik ke bawah, menyapu segala sesuatu di jalan mereka. Peu. Suara daging terbelah sangat mengejutkan. Darah bersemi, dan tubuh para pembudidaya pecah berkeping-keping sebelum ambruk menjadi genangan darah. Mereka tidak bisa menghentikan kekuatan naga surgawi. Semuanya terjadi terlalu cepat. Wajah orang-orang yang meneriakan kematian kaisar palsu tadi sekarang sangat pucat, karena saat ini sudah ada 10 mayat. Ini adalah transformasi yang mengejutkan. Itu baru saja dimulai, namun Shi Hao telah membunuh begitu banyak ahli, di antaranya tidak kekurangan para tetua dan raja-raja Formation Arrangement Realm. Namun, hidup mereka tampak sangat tidak berharga saat ini. Ketika batu kecil menjadi marah, darah memenuhi langit, dan sejumlah besar ahli meninggal di depan istana surgawi. Warna merah mencolok mewarnai tangga batu, meneteskan darah. Ini membuat semua orang tercengang. Batu kecil itu jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Seorang tetua menghirup udara dingin. Dengan suara gemetar, dia berkata, "Kaisar manusia naik tahta, dao kekaisaran menunjukkan kekuatannya." Ini adalah perwujudan dari apa yang terjadi setelah energi nasib suatu negara ditambahkan ke tubuh seseorang. Kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Anda harus memahami bahwa ini baru permulaan. Shi Hao memiliki kekuatan misterius yang mengelilingi tubuhnya segera setelah dia mengambil gelar kaisar, dan naga surgawi telah mengambil bentuk untuk mencegah tubuhnya dari bahaya. Jika dia diberi waktu, lebih banyak kemalangan akan datang kepada mereka.
Semua ini terjadi dalam sekejap. Butuh beberapa saat untuk menggambarkan semuanya, tetapi semuanya terjadi hampir seketika. Hong! Qin Lun melancarkan serangannya. Sebuah teknik berharga muncul yang mengalir dengan cahaya pelangi. Seekor merak besar ditekan ke bawah untuk menekan dan membunuh Shi Hao. Ini adalah teknik berharga yang sangat menakutkan yang namanya telah banyak berpindah sejak zaman kuno. Itu adalah kemampuan ilahi yang hebat dari burung merak kuno. Saat itu telah menyapu seluruh dunia, memerintah tak tertandingi untuk seluruh era. Berasal dari gunung abadi, ini jelas tidak diperoleh oleh keturunan. Itu adalah salah satu sekte besar klan mereka yang melindungi kemampuan ilahi. Itu ditinggalkan oleh makhluk berdarah murni dan masih utuh. Mata Shi Hao bersinar dengan cahaya. Ketika berhadapan dengan para ahli ini, dia tidak menunjukkan penghinaan apapun atas serangan mereka. Dia tidak menggunakan naga surgawi yang dihasilkan oleh energi takdir untuk membela dirinya sendiri dan malah menggunakan tekniknya sendiri yang berharga. Yin dan yang tertinggi, Shi Hao langsung menggunakan teknik kunpeng yang kekuatannya tak tertandingi untuk memenggal kepala lawan ini. Seberkas cahaya keemasan meletus, dan seekor burung ilahi membentangkan sayapnya ke langit untuk menghadap ke merak besar. Mata Qin Lun berkontraksi. Dia tahu segera setelah serangan ini dirilis bahwa reputasi batu kecil itu tidak dibenarkan, dan bahkan lebih menakutkan daripada legenda. Ini terlalu kuat, segera menekannya dengan satu gerakan. Hong! Merak melebarkan sayapnya dan meletus dengan cahaya pelangi ilahi. Saat bertabrakan dengan teknik kunpeng untuk membubarkan serangan yang mengandung yin dan yang sepenuhnya, ruang di tempat ini terus bergemuruh dengan suara memekakkan telinga. Qin Lun secara alami tidak takut. Dia percaya dalam hati bahwa dia tidak tertandingi, karena dia berasal dari gunung abadi. Dia adalah pemuda tertinggi yang bahkan tidak takut pada pewaris paling kuat dari kekuatan terbesar di 8 wilayah. Dia memiliki kepercayaan diri seperti ini. Meskipun batu kecil itu menebas 2 murid dan mengalahkan seorang legenda, dia masih percaya bahwa warisan gunung abadi adalah yang paling kuat, dan bahwa dia tidak akan pernah kalah dengan yang lain di generasinya. Namun, interaksi singkat ini malah membuat alisnya cepat menyatu. Kekuatan batu kecil itu terlalu besar. Meskipun dia mampu menetralkan divine power pihak lain, dia masih terguncang sampai tulang-tulang di tubuhnya berteriak. Pada saat yang sama, Hang Six telah tiba dengan jejak tinju. Itu juga memiliki yin dan yang tertinggi. Kekuatan dagingnya membuat ruang bergetar. Dia seperti matahari emas besar saat tinjunya turun ke arah Shi Hao. Batu kecil itu menakjubkan. Dia juga membentuk jejak tinju, dan dengan suara honglong, dia bertemu langsung dengan serangan lawannya. Kemudian, ketika dia mengangkat tangannya, tanda sebatang rumput muncul, dan dengan suara ci, itu terpotong. Ini bukan hanya seberkas cahaya pedang, karena itu juga menciptakan dunia kecil. Kekacauan tampaknya dibuat oleh surga saat mengelilingi tempat ini, membawa serta kekuatan kabur dari domain dunia, mengguncang pemandangan. Ada individu yang telapak tangannya memegang dunia dan orang lain yang memiliki kekuatan ilahi spasial. Saat ini, serangan pedangnya benar-benar menunjukkan kekuatan seperti itu juga, menciptakan teknik ilahi seperti itu. Dunia pedang membuat semua orang menghela nafas dengan kekaguman. Hang Six mengerutkan kening, dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Meskipun dia tidak takut, dia merasakan tekanan yang berat. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mempertahankan dan lebih jauh mengubah jejak tinju. Dengan suara hong, ia menghadapi dunia pedang. Tempat ini segera diledakkan. Para pembudidaya di dekatnya berteriak dengan sedih, dan dikirim terbang oleh gelombang kejut yang diciptakan oleh tabrakan. Beberapa orang dibunuh dengan kejam di tempat, menyebabkan orang-orang dari sekte besar merasa sangat takut.
ada yang salah. Shang Six menggigil ke dalam dan buru-buru mengubah jejak tinju. Dia menunjukkan kemampuan ilahi yang tak terukur untuk mendukung domain dunia. Itu dengan cepat membesar untuk menghadapi dunia pedang. Pada saat ini, dia sepenuhnya mengalami kekuatan batu kecil itu. Kekuatan pedang itu melampaui bentuk asli dari niat pedang, dan ada arti sebenarnya dari butir pasir menjadi dunia, sehelai rumput menjadi surga di dalamnya. Ini terlalu menakutkan. Kekuatan ilahi terlalu mengejutkan dunia, membuatnya tidak punya pilihan selain menggunakan teknik terbesar sektenya untuk membela diri. Luar biasa dan mempesona, ini adalah metode batu kecil. Ini adalah evaluasi yang dimiliki Shang Six di dalam hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dalam hati. Batu kecil itu sangat luar biasa, sebenarnya memiliki jenis teknik ini. Untuk membentuk dunia melalui pedang, memaksanya untuk menggunakan kemampuan dunia terbesar sekte barat untuk menandingi kekuatannya. Setelah bertabrakan beberapa kali berturut-turut, Shang Six bergeser ke samping. Seluruh tubuhnya mengeluarkan warna tanah, menggunakan tubuh yang tidak bisa dihancurkan untuk menahan beberapa serangan. Kemampuan ilahi yang agung sepenuhnya ditampilkan. Simbol-simbol cemerlang berkedip-kedip, dan seolah-olah ruang itu berubah menjadi langit berbintang. Banyak bintang bergegas menuju Shihao. Ini adalah formasi Ryu Chen yang mulai berlaku. Jelas bahwa ini adalah formasi pembunuhan puncak di dunia ini. Bagaimana metode biasa bisa digunakan untuk menangani batu kecil itu? Hanya simbol yang paling kuat yang akan berfungsi. Setelah melihat penampilan pola formasi ini, para pembudidaya dari 3 sekte semuanya terkesiap, karena kekuatan formasi itu terlalu besar. Bahkan jika seseorang yang lebih kuat dari batu kecil memasukinya, mereka masih akan menemui bencana. Semua orang memiliki kepercayaan diri yang besar terhadap formasi ini. Mereka merasa bahwa kekuatan besar telah diputuskan, dan ini adalah pukulan pamungkas. Namun, kenyataan selalu bertentangan dengan spekulasi. Teknik paling kuat yang diharapkan semua orang menunggu tidak efektif. Ruang antara alis Shihao bersinar, dan keinginannya beresonansi dengan istana surgawi pusat, menyebabkannya bergemuruh dan bersinar. Cahaya keemasan samar mengalir ke langit. Tempat ini tampaknya telah memadat menjadi satu tubuh, secara kolaboratif menghapus simbol-simbol di udara dan menghancurkan formasi. Dia mewarisi kredo agung dan menjadi kaisar baru. Istana ini memiliki kecerdasan dan telah mengakuinya, bahkan memanfaatkannya. Setelah dirangsang oleh energi kekaisaran, itu akan menghapus simbol formasi pembunuhan. Seseorang melihat melalui kebenaran. Pada saat yang sama, beberapa individu menggigil dalam hati. Istana spiritual ini adalah hasil dari pola formasi yang diletakkan di masa lalu oleh seorang ahli yang sangat kuat. Tidak peduli apa, Ryu Chen, Qin Lun, dan Shang Six semuanya ada di sini. Dengan mereka mengawasi berbagai hal dan bekerja bersama, batu kecil itu harus menantang surga untuk melarikan diri hidup-hidup. Seseorang berteriak. Salah satu dari mereka akan menjadi lawan yang tangguh bagi Shihao, apalagi mereka bertiga bertindak bersama. Para pembudidaya dari 3 sekte percaya bahwa dia sudah akan dikalahkan, dan itu hanya masalah waktu. Weng. Langit bergetar hebat. Ryu Chen mengambil tindakan. Formasi itu tidak efektif, jadi dia membentuk jejak. Telapak tangan dan jari-jarinya bersinar putih dan berkilau saat mereka menyerang ke arah pemuda itu. Dia terbang seperti makhluk abadi, benar-benar menakjubkan. Ketika dia bergerak, itu sama menakutkannya. Itu tidak memiliki rasa duniawi, dan ketika dia menyerang, kekuatan besar tersembunyi di dalamnya. Kekuatan ilahinya luar biasa. Peng. Shihao memadatkan jejak tinju dan menampilkan teknik kunpeng. Cahaya keemasan melonjak dan bertukar pukulan dengannya.
Ruang di sini tampaknya terbelah menjadi dua oleh seberkas petir emas yang menyilaukan. Dia ingin terus menyerang, tetapi Qinlun dan Zhang Six telah tiba untuk melawannya. Shi Hao harus bertarung sendirian melawan 3 ahli hebat. Fakta ini membuat semua orang gemetar dan kaget. Meskipun kekalahannya hanya masalah waktu, itu masih membuat mereka merasa sangat cemas dan khawatir. Kamu akan mati pada akhirnya. Beberapa orang berkata dengan lembut. Bibir mereka menunjukkan senyum dingin. Akulah yang akan membunuh kalian semua. Siapa di antara kalian yang bisa melukaiku? Shi Hao tampaknya memahami niat mereka dan dengan dingin berbicara. Dia tampak sangat tenang dan menunjukkan sikap yang sangat bermartabat. Bahkan ketika berhadapan dengan 3 ahli hebat, dia masih tampak agak tenang. Dia melawan mereka satu demi satu, menyebabkan suara gemuruh terus meletus. Hong! Saat berikutnya, aura drakonik melonjak, dan lebih dari 10 garis turun ke langit. Mereka bergegas ke segala arah. Adegan ini sangat menakutkan, seolah-olah Dewa Surga telah mengambil tindakan. Naga melonjak untuk membuka jalan. Peu! Sejumlah besar tangisan menyedihkan terdengar, dan darah memercik ke segala arah. Kira-kira 10 orang terbunuh di tempat, jatuh di depan istana surgawi pusat. Batu kecil itu telah menjadi kaisar. Ketika dia mengambil tindakan, kekuatannya menggerakkan langit, membuat semua orang sangat terguncang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.